Tanaman hias sebagai koleksian pribadi ya yang ditempatkan di rumah, di halaman, tentunya beraneka ragam dan kalau misalkan kita nggak tahu caranya ya pastinya tidak bakalan tumbuh bagus dan juga mungkin nggak lama merawatnya. Nah, makanya dari itu kita harus pandai-pandai mengetahui habitat tanaman tersebut supaya bisa dirawat dan juga bisa hidup bertahan lama sobat semuanya. Dan kalau misalkan biasanya yang dirawat itu tanaman-tanaman yang berasal dari negara-negara yang bersuhu tropis. Nah, sekarang aku akan ini ya membahas tanaman yang mungkin berasal dari negara yang mungkin bersuhu panas ataupun yang bermedia tanamnya ya pasir atau dari gurun sobat semuanya. Dan ini adalah salah satunya kaktus dan juga sukulen sobat semuanya ya. Merawat tanaman yang berasal dari negara yang bersuhu panas dan kita merawatnya yang bersuhu tropis ya ini akan menyebabkan beradaptasi dulu. Nah, kalau misalkan kita belinya yang udah diadaptasikan di toko-toko ya di toko bunga mungkin udah terbiasa. Sebetulnya sih kalau misalkan udah tahu caranya, udah tahu media tanamnya, kalau merawat yang seperti kaktus dan sukulen sebetulnya itu lebih mudah banget karena tanpa penyiraman dan perawatan yang memang harus dilakukan setiap hari ini tidak berlaku bagi kaktus ataupun sukulen. Ini cukup 2 minggu sekali ya, idealnya 2 minggu sekali aja diperhatikan dari segi airasinya, dari segi pengairannya. Nah, kalau misalkan ini kan di kita ya, negara kita ini kan suhunya tropis, jadi untuk kaktus dan sukulen ini tidak terlalu dibutuhkan banyak air dan ini terbukti kalau misalkan banyak air justru akan malah menjadi busuk sobat semuanya. Nah, ini tuh medianya cukup aja sih dengan pasir sobat semuanya dicampur dengan sekam busuk. Nah, itu udah bagus. Ini kan kalau misalkan media tanamnya cocok seperti ini nih malah jadi berkembang dan juga ini rumputnya malah tambah bagus banget sobat semua. Tadinya ini cuma satu batang aja sih ya, cuman karena mungkin dianya cocok ditempatkan di tempat yang memang tepat makanya ini menjadi mekar dan juga bagus. Nah, kalau yang ini sukulen yang ini kurang bagus sepertinya, namun dia bertahan hidup dan ini semuanya udah aku rawat hampir 7 tahunan, berarti kan lumayan sih cocok juga ya sobat semua. Dan ini bagus juga untuk tanaman yang ditempatkan di indoor dan juga orang-orang anak muda ataupun ya yang intinya yang sibuk aja sih ini cocok ya karena tidak terlalu butuh perawatan. Yang penting diperhatikan aja sih 2 minggu sekali keadaan tanaman tersebutnya. Oke sobat semuanya ya. Tanaman jenis ini kalau misalkan mau ditempatkan di alam terbuka bisa aja sih, semuanya juga bisa, cuman harus beradaptasi, harus diadaptasikan. Nah, ini dulunya sempat dibiarkan aja dihujanin dan juga dipanasin, tetap bisa tumbuh, cuman kesininya sih ditempatkan aja di bawah naungan yang ini di depan rumah di teras, jadi tetap aja bagus sih. Yang penting kalau tadinya di tempat basah harus diadaptasikan dulu, dikeringkan dulu di alam terbuka, nanti bisa ditaruh di rumah ataupun di indoor. Jadi sobat semuanya jangan langsung ditempatkan di tempat yang baru secara tiba-tiba, jadi harus diadaptasikan ya sobat, supaya nanti hasilnya emang bagus dan nggak busuk. Aku melakukan beberapa percobaan dan hasilnya aku bakalan share ke sobat semuanya. Jadi kalau tanaman seperti ini yang cocok itu jangan hanya pakai satu media tanam, misalkan hanya dengan sekam busuk. Nah, itu kurang bagus, jadi malahan lebih bagus yang ada pasirnya yang agak kasar kayak batu kerikil gitu, dan bagus banget karena dia bakalan bertahan dari segi akarnya, itu akan bertahan walaupun lama tidak disiram, itu akan kuat. Nah, kalau misalkan yang mengandung terlalu banyak menyimpan air seperti kokopit, ini kurang bagus ya kalau untuk tanaman seperti ini, seperti sukulen dan kaktus. Nah, kalau misalkan yang ya kekeh mau pakai
Misalkan mau pakai kokopit boleh-boleh aja sih, cuman dari penyiraman harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai menyimpan air yang cukup lama, nanti bakal busuk sobat semuanya. Jika ada yang bertanya untuk tambahan nutrisinya, ya seperti pupuk NPK boleh enggak sih katanya. Boleh-boleh aja sih, cuman harus benar-benar diperhatikan juga dosisnya. Jangan sampai kebanyakan karena ini bakalan cepat busuk. Jadi kalau misalkan ya mau dan kekeh banget mau ngasih nutrisi, nggak apa-apa pakai NPK biru, cuman bener-bener dosisnya harus disesuaikan banget dan jangan terlalu banyak sobat semuanya. Ini kalau semacam ini kan rentan busuk banget, oke? Kalau misalkan mau dipakai paranet bisa juga, yang bagus sih mungkin pakai plastik UV ya di atasnya, jadi jangan keseringan kena hujan, apalagi kalau misalkan yang merawatnya orang sibuk, jadi ini takutnya busuk. Dan kalau yang punyaku ini udah tahan banget karena tadinya juga nggak di ini, yang nggak dispesialkan perawatannya, ini dihujankan dipanaskan, tapi sekarang ya sih disimpan di depan rumah di teras, jadi ini lumayan sih nggak terkena hujan. Cuman kalau panas hampir pol setiap harinya ya. Jika sobat semua ingin memperbanyak tanaman jenis ini, jenis kaktus, ini mudah sekali, tinggal di-split dan biarkan sampai kering dulu lukanya ya. Sekitar simpan aja 2 mingguan, nanti kalau misalkan udah kering lalu tanam, ya itu akan lebih mudah tumbuh dan juga tidak rentan busuk sobat semuanya. Semoga aja sih di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga bermanfaat sobat semuanya, oke?